Halo semuanya, hari ini kita akan belajar possessive adjectives and pronouns. Yuk, langsung kita mulai. Yang disebut sebagai pronouns itu ada macam-macam ya teman-teman. Kita udah bahas yang namanya subject pronouns atau kata ganti subjek. Contohnya ada I, you, he, she, it, we, you, and they. Nah, yang mau kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, possessive adjectives or kata sifat kepemilikan. Contohnya ada apa aja? Ada my, your, his, her, its, our, your, and their. Jika kita ingin menggunakan possessive adjectives, kita harus menempelkannya dengan benda ya, teman-teman. Contohnya, my book, your name, his house, her hair, its tail, our family, your friends, their story, dan seterusnya. Harus nempel dengan kata bendanya. Oke, seperti my name artinya namaku. And then kita juga akan mempelajari possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan. Contohnya ada mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Maknanya persis sama seperti yang possessive adjectives, hanya saja untuk yang possessive pronouns, kita tidak perlu menambahkan kata benda. Oke, kalau yang sebelumnya kita harus tempelkan dengan benda, contohnya my name, my car. Kalau yang possessive pronouns, kita tidak perlu menambahkan kata benda. Jadi kita cukup bilang, this is mine. This is my phone. This is mine. This is my house. This is mine. Oke? Nah, kita bedain lagi secara detail ya. Apa bedanya possessive adjectives and possessive pronouns? Yang pertama, kata sifat kepemilikan atau possessive adjectives digunakan dengan kata benda untuk mengatakan bahwa sesuatu adalah milik seseorang atau sesuatu. For example, this is my sister, Julie. Is this your MP3 player? Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, kalau kalian mau pakai possessive adjectives seperti my atau your ini, harus nempel dengan bendanya ya. My sister, your MP3 player, gitu. Nah, untuk yang possessive pronouns itu digunakan untuk menggantikan kata benda dan menunjukkan kepemilikan. Nah, dia digunakan untuk menggantikan ya, teman-teman. Jadi yang awalnya misalnya this is my bag, kita ubah menjadi this bag is mine. Or you can say this is mine. Kalau ini artinya ini tasku, kalau yang sebelahnya tas ini milikku. Atau kalian juga bisa bilang, ini milikku. Okay? And then, is this your coat? Apakah ini mantelmu? Yes, it's mine. Ya, ini milikku. Tidak perlu ditambahkan kata benda lagi. Okay? Dalam bahasa Inggris, kata sifat dan kata ganti kepemilikan ini selalu sesuai dengan pemiliknya. Nah, contohnya gini nih, this is Susan. Susan ini kan perempuan. Jadi kata gantinya itu akan sesuai dengan apakah dia laki-laki atau perempuan, ataukah dia satu orang atau banyak gitu ya. Contohnya kalau Susan, dia perempuan satu orang, kita ganti dengan her ya. Her father is a doctor and her mother is an actress. Jadi her dan her di sini adalah menunjukkan Susan. Contoh lain, is this Peter's bike? Yes, it's his. Peters. Nah, Peters ini laki-laki, satu orang, kata gantinya adalah his. Nah, ada catatan nih untuk kalian. Kita tidak menggunakan artikel, yaitu ada e atau en dan de sebelum kata sifat atau kata ganti kepemilikan. Contohnya kita tidak bilang, this is the your. Ya, pilih satu saja.
atau kita tidak perlu pakai sama sekali. Contohnya, this is mine, this is your desk. Oke, tidak perlu ditambahkan apa-apa. Terus, kata sifat dan kata ganti kepemilikan memiliki bentuk yang sama dalam bentuk tunggal dan jamak. Jadi mau bendanya satu, mau bendanya banyak, tetap her. This is her book, these are her books. This book isn't mine. Is it yours? These books aren't mine. Are they yours? Jadi tidak ngaruh ya apakah dia satu atau banyak. Lalu, apa sih bedanya it's yang tanpa tanda petik dan it's yang ada tanda petik? Apakah mereka sama? Tentu tidak ya. Kalau it's yang ini bermakna, ya kita gunakan untuk kata ganti kepemilikan untuk hewan atau benda. Jadi artinya nya, punyanya, tapi untuk hewan atau benda. Contohnya, the cat is eating its dinner. Kucing itu sedang makan malamnya. Jadi, makan malam siapa ini? Oh, makan malam si kucing gitu. Jadi, it's ini kita kembalikan ke the cat gitu. Kalau it's dengan tanda petik, itu bermakna it is ya. It is itu digunakan untuk menjelaskan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Contohnya, it is a cat, it is cute, it is in the kitchen. Itu adalah seekor kucing, itu lucu, dan itu ada di dapur. Berikutnya, kita punya yang namanya whose ya. Whose ini digunakan untuk bertanya. Jadi kalau tadi kita udah bisa menjelaskan kepemilikan, kita juga bisa nanya nih, ini punya siapa? Ini punyamu bukan? Nah, contohnya kita bisa menggunakan whose di sini. Contohnya kayak gini, whose pen is that? Pulpen siapa itu? Or you can either use the second pattern, yaitu whose is that pen? Jadi bisa dua ya, bisa whose pen is that atau whose is that pen? Maknanya sama. Pulpen siapa itu? Misalnya, punyaku. It's mine. Gitu. Or you can answer, it's my pen. It's mine. Whose keys are these? Or, whose are these keys? They are yours. Jadi kunci-kunci itu milikmu. Okay guys? Alright, to get more understanding, please do the free exercise on the description box below. Selamat mengerjakan and see you on the next one. Bye!